Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik, bersama-sama langkah semakin asik. Terima kasih Hidup sudah hadir di ceria. kelas yang selalu seru ini. Ini adalah pre-taster supaya kita mengetahui lebih dalam lagi apa sih class of the entities, apakah ini selalu berkaitan dengan entitas atau apa lagi di dalamnya. Karena ketika kita ngomong soal energi itu bukan hanya soal entitas, itu sangat banyak karena kita tuh dipenuhi oleh energi, apapun itu bergerak dari energi. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, apa ya, di kelas itu kita akan bahas apa dan ini tentang apa. Monggo dipersiapkan pertanyaannya, nanti akan ada sesi tanya jawab, tapi kalau misalnya sebelum sesi sudah ada pertanyaan, bisa juga diketik di kolom chat ya dok ya. Ya, Ya, jadi kita akan belajar bersama dengan Dr. David selama 1 jam ke depan. Dan nanti ini akan muncul di Hidup Ceria, kita punya YouTube-nya. Boleh nanti saya kasih link untuk ke YouTube-nya. Jadi teman-teman yang pengen tahu lebih dalam, di sana juga ada banyak penjelasan tentang BCR, tentang akses bar, tentang TTTI, dan masih banyak lagi. Oke, silakan dokter, kita mulai saja. Silakan. ya, terima kasih semuanya. Thank you sudah hadir. Kamu bisa lihat di chat grup ada link ke website Hidup Ceria. Di dalamnya nanti ada link ke YouTube, ada link ke sosial media yang lainnya, cukup lumayan lengkap. Nanti cek di sana ya. Sebelum aku mulai, apakah ada yang paham tentang what is entity? Karena kalau kita berbeda pendapat dari awal, nanti saya udah cerita ke ujung-ujung nggak akan nyambung. Jadi coba menurut kalian entitas itu apa? Dalam pemahaman kalian, dalam pengertian kalian, yang kita maksud dengan entitas atau yang kamu maksud dengan entitas ini sudah selaras atau belum selaras? Siapa mau duluan? Entitas itu apa? Siapa yang mau jawab? Mas Kresna. Kresa. Ya Yuk. dok, yang saya tahu nih, karena saya kan juga ya selama ini kan cuma baru mendengar, yang saya tahu sih yang bisa berkomunikasi dengan ya bukan alam semesta ya, apa kayak sesuatu yang di luar ini apa sih, di luar kehidupan nyata mungkin, yang biar kita bisa menerima, biar nggak jadi orang ketakutan lagi. Yang setahu aku sih gitu, cuma kata-katanya ya mungkin kurang sempurna ya, kayak gitulah maksudnya. Apakah sama sama yang lain? Ya, nggak apa-apa. Yang lain. Yuk, coba. Entitas menurut kamu itu apa? Karena kalau dari awalnya kita nggak sinkron, nanti ke belakang-belakangnya makin jauh perbedaannya dan akan sangat sulit untuk dipahami. Jadi, menurut kalian, entitas itu pemahaman kamu apa? Izin dok, Ya, kalau menurut Dewi sih entitas itu pada dasarnya adalah energi ya, yang bagaimanapun dia wujud munculnya itu entahkah secara fakok, itu tergantung inputnya kita sebagai penerimanya gitu. Energi itu muncul dengan identitas seperti apa tuh tergantung inputan yang kita punya di otak kita. Itu sih dok, kalau menurut Dewi. ya. Oke. Jadi dua yang udah jawab, entitas itu seputaran hantu ya. Yang lain?
Yang lain? Ada yang tahu entitas itu apa? Ada yang kerjaannya di bidang bisnis, entrepreneur, forex, trading, saham, asuransi. Entitas itu apa? Apa menurut kalian entitas artinya itu apa? Segala yang hidup ya, entitas itu. Segala Segalanya apa? yang hidup, ada hidup. Yang hidup. Oke. Iya, hidup. Maksudmu hidup ini berarti ada body. Eh, Enggak juga sih, apapun gitu ya. Kalau misalnya ada makhluk hidup gitulah, apapun yang ada yang memiliki Makhluk hidup. kehidupan kali Berarti ya. berarti anjing, kucing, manusia, babi, sapi, Ya, pohon. itu termasuk entitas sih. Jadi Punya entitas itu apa? Kalau itu baru termasuk, berarti kan ada penjelasan lain. Entitas itu apa? kesadaran gitu. Mungkin ada kesadarannya. Yang punya kesadaran. Ya. Oke, not bad. Ada lagi? Keren, tapi. Ada lagi? Ada lagi? Siapa lagi yang baru-baru? Ayo. Mas Kevin, entitas itu apa? Em, Kalau saya pengertiannya entitas itu kayak apa ya, wadah gitu. Jadi kayak bisa juga perusahaan sebagai entitas, terus kayak maksudnya kayak segala hal yang punya bentuk dan ada exchange energi itu bisa jadi entitas. Jadi Segala bisa hal jadi yang punya bentuk dan ada exchange energi. yes, Oke. Oke. Berarti Tuhan termasuk di dalamnya apa enggak? Tuhan Dia tidak ada enggak bentuk. sih. Iya, Oke. yes. Sip, Ya. sip. Yang lain coba, yang lain. Ayo, Mbak Nunung. Halo, selamat malam. Halo, selamat Bang malam. David. Iya, entitas itu apa, Mbak Nunung? Entitas itu benda atau wujud kali ya? Wujud Benda atau wujud? ya. Berarti Baik kalau nggak yang ada bendanya benda atau nggak ada ataupun wujudnya, bukan. benda ataupun wujud, baik yang hidup ataupun yang mati. Benda ataupun wujud, baik yang hidup ataupun yang mati. Oke, berarti kalau kita bahas tentang roh, apakah roh termasuk dalam entitas? Ya, Kan nggak ada wujudnya, bukan benda. tapi kan dia bisa dirasakan. Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada yang namanya dirasa. Energi tidak pernah bisa dirasa. Energi disadari. Dirasa itu gula, garam, kopi, panas, dingin, bau mawar, bau melati, itu rasa. Iya, iya. Referensi rasa adalah menggunakan panca indera. Referensi indera keenam adalah di mana muncul sensasi seperti rasa, tapi tidak ada objek di depan panca inderanya. Oh, iya, iya. Jelas ya? Jelas, Ada jelas. ada sensasi diraba, tapi pas dilihat nggak ada tangan di bahunya, nggak ada yang megang, nggak ada apa-apa. Ada sensasi seperti suara, tapi nggak ada suara, di luar nggak ada. Karena walaupun ditutup pakai headset juga suaranya masih langsung terdengar dalam kepala. Iya, betul. Itu six sense, itu indera keenam. Ya, jadi kita belajar untuk hati-hati memilih kata rasa. Karena kalau terbiasa pakai rasa, nanti semua sampah energi di luar kamu ambil ke dalam. Kamu akan secara otomatis jadi pengumpul energi negatif di luar. Oke ya, paham ya. Ada lagi siapa yang baru-baru? Emisha nih siapa ya? Emisha, asa sering dengar namanya Emisha. Emi Surabaya kali ya. Pak Anjeli, Pak Anik. Ada di chat, Dok, energi atau sesuatu yang punya niat, identitas, dan punya visi misi tapi tak nampak. Oke, keren, keren. Jadi, yang namanya entitas itu semuanya benar, ya. Tapi penjelasan yang lebih tepat adalah entitas adalah energi yang punya visi misi.
Jadi energi dengan identitas. Jadi pada saat kita bilang bisnis, betul dia adalah entitas. Karena kita terbiasa kalau di bidang forex atau di bidang perusahaan besar, itu akan selalu bilang entitas bisnisnya apa. Orang-orang asuransi, orang-orang forex, orang-orang saham sudah terbiasa dengan bahasa itu. Kita di area yang lain akan menggunakan entitas sebagai banyak hal. Jadi kayak pernikahan itu juga entitas, karena pernikahan itu masing-masing punya identitasnya masing-masing. Grup itu juga entitas, karena grup juga punya visi misinya. Brand juga termasuk, jiwa juga termasuk, ghost juga termasuk, alam semesta juga termasuk, kota juga termasuk. Jadi apapun yang kita bisa identifikasikan itu adalah entitas. Jadi pada saat kita bilang entitas ini segalanya, termasuk Tuhan, including di dalamnya. Nah, apa yang terjadi ketika kita menciptakan sebuah ketakutan terhadap energi? Contohnya, kita ini nggak kenal sama Tuhan, kita tuh belum pernah ketemu sama Tuhan. Terus kalau belajar sama anak-anak zaman-zaman kecil itu, jangan keluar sore, matahari hilang nanti tuyul keluar, genderuwo keluar, ayo pulang, setan keluar. Akhirnya anak kecil akan menempatkan, oh energi is creepy. Jadi akhirnya semua tentang six sense, otaknya akan bilang ini creepy, ini creepy, ini creepy, ini menakutkan. Ya, itu edukasi yang tidak tepat sebetulnya. Kenapa? Karena ketika itu diajarkan, maka kita sedang menghalangi dia mengenal Tuhan. Nah, kenapa kita menghalangi dia mengenal Tuhan? Karena Tuhan juga energi dengan seluruh identitas. Ya, Tuhan tidak punya satu identitas karena Tuhan punya infinite identitas. Seluruh identitas punyanya dia, seluruh bentuk punyanya dia, seluruh warna punyanya dia, seluruh bau punyanya dia, dan dia ada di struktur molekul apapun di jagat semesta ini. Nah, ketika udah kita mulai lihat kaitan besarnya, ini aku bilang, kenapa Talk to the Entity itu akan mengubah cara berpikirmu terhadap dunia, dan akan membuka cara berpikirmu terhadap dunia energi, dan secara otomatis akan membuat kamu lebih dekat sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena biasanya dulu setiap kali kamu berdoa, Tuhan hadirlah. Kemudian beberapa saat kemudian kamu berasa bulumu berdiri, terus kamu langsung baca ayat kursi, Tuhan usir siapapun yang datang ke tempat ini. Ya, kenapa? Karena kamu udah ngisi signalmu dengan error message. Kamu ngisi signalmu dengan error program. Kamu isi signalmu dari kecil, entah dari budaya latar belakangnya, atau keluarga latar belakangnya, atau film latar belakangnya. Kamu isi energimu, body communication-nya, bahwa energy communication is creepy. Sehingga siapapun yang datang, walaupun Tuhanmu yang datang, badanmu akan ngasih signal creepy karena dia taunya cuma itu, dan otakmu akan memunculkan berbagai macam gambar yang menakutkan sesuai dengan kisah yang pernah kamu tonton, karena kamu ngasih programnya begitu. Jelas ya? Jadi walaupun yang Kristen misalnya, Tuhan Yesus datanglah ke dalam hadiratku, datanglah lindungilah rumah ini. Terus ujuk-ujuk Yesus datang, kamu akan tetap lihatnya Kunti. Jelas ya? Makanya ketika kita belajar Talk to the Entity, ketika kita belajar tentang energi, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita hapus dulu semua program error. Nggak ada yang namanya Kunti. Emang siapa mau mati dan baju putih pakai rambut panjang? Ya, nggak ada yang namanya pocong. Siapa yang hidup sehari-hari pakai baju kayak begitu? Nggak ada. Namanya jiwa, namanya roh, itu hanya akan memilih bentuk yang dia ingat, yang dia tahu, selama dia hidup. Nah, sekarang saya tanya, emang kalian ada yang dandan tiap hari pakai gaun putih, rambut panjang? Nggak ada kan? Nggak ada yang jalan-jalan rambut basah pakai pakai apa tuh baju putih, daster putih. Nggak ada kan? Ada yang kalian jalan-jalan ke mall, nonton bioskop, pakai kain putih terus diikat-ikat di tiap sendinya jadi pocong. Nggak ada juga kan?
Jadi artinya semua kisah-kisah itu adalah konsumsi film, konsumsi entertainment. Tapi karena kita nggak tahu, kita pikir itu benar, kita menciptakan false reality. Dan false reality ini akan menghalangi kita terhadap konektivitas kita ke bumi, konektivitas kita ke Tuhan, dan konektivitas kita ke seluruh kehidupan yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Kebayang ya kaitannya kemana ya? Karena apa? Entity is energy with identity. Makanya kamu ketika terhubung dengan sesuatu, misalnya ada entitas kontak kamu, hai, terus kamu tahu-tahu ingat, loh, ini nenekku. Kenapa kamu bisa kenal dia nenekmu? Karena entity is energy with identity. Makanya ketika kamu terkomunikasikan dengan baik, kamu tahu kamu ngomong sama siapa. Jelas ya. Nah, skill ini bukan milik orang-orang tertentu. Bukan karena kamu punya privilege, oh tetua, oh kepala suku, oh kepala sekte, kamu boleh berkomunikasi. Enggak. Semua orang yang punya kepala, sistem syarafnya lengkap, akan mahir dengan talk to the entity. Kenapa? Karena ini privilege dari Tuhan. Ya, yang namanya indera keenam itu sudah dibahas di kitab suci manapun. Di Kristen Katolik kalian bisa cari hanya tertulis 1 kali di seluruh kitab suci. Dan dia mengetahui dari mata tunggalnya. Dan dia melihat dari mata tunggalnya. That is a symbol of mata ketiga. Ya. Dan mata tunggalnya ini adalah pintu untuk kita berdoa, pintu untuk kita menyadari, pintu indera keenam. Keseluruhannya akan muncul di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya indera keenam ini? Karena banyak orang yang merasa punya, ngaku-ngaku, tapi jatuhnya dihalu. Ya, merasa punya, ngaku-ngaku, malah main tuyul-tuyulan, main gendero-genderuan, main serem-sereman, dan macam-macamnya. Kenapa? Karena mereka nggak menemukan grup yang empowering, tapi menemukan grup yang disempowering. Ketika kamu kenal dunia entitas, normalnya semua ketakutan kamu hilang. Karena tidak ada yang namanya entitas bisa ganggu, tidak ada. Ya, entitas tidak bisa sentuh, entitas tidak bisa geser, entitas nggak bisa cubit, entitas nggak bisa ngapa-ngapain selain whisper. Whispernya pun kalau kamu nggak mau relax, kamu nggak mau tahu, kamu reject, dia tetap tidak terdengar. Sampai sini paham ya? Jadi tidak ada yang namanya entitas bisa ganggu, itu 100% impossible. Kamu yang bisa ganggu. Lebih baik kamu takut sama begal, sama maling, sama gangster, daripada takut sama hantu. Yang nyalain saklar lampu aja nggak bisa. Ngegeser rambut satu pun aja nggak bisa. Kalau kamu tutup mata, kamu nggak mau tahu, dia sudah tidak kelihatan total. Sampai sini ngerti ya? Nah, pertanyaannya, kenapa ada banyak orang yang bisa melihat ini itu, ini itu, ini itu. Lihat kunti kek, lihat pocong kek, lihat yang aneh-aneh kek. Dan itu akan selalu berfungsi sesuai dengan programnya. Ya, ingat otak kita fungsinya itu menerjemahkan dan menggambarkan. Oke? Kalau nggak percaya, yuk tutup mata semuanya. Tutup mata semuanya, dan kemudian recall glassy donatnya Jeko. Nah, langsung muncul kan? Lengkap dengan rasanya, air liurnya langsung keluar, lengkap dengan baunya dan teksturnya langsung muncul di kepala. Ini Jeko. Ya, kalau masa kecilmu nontonnya zombie, vampir, kunti, dan kemudian kamu aware tentang energi, siapa yang muncul? Ya semua yang kamu tonton kan? Jadi artinya semua bentuk-bentuk horor yang kamu muncul di kepalamu ketika kamu nangkap signal, itu adalah semua kisah yang pernah kamu tonton sesuai topik energi atau sesuai topik seram. Karena otak tugasnya cuma, oh ini yang terdekat, dia akan munculin sensasinya, dia akan munculin kenangannya, dia akan recall. Ya, makanya kenapa orang-orang Jawa
selalu areanya adalah Kunti Genderuwo. Nggak pernah kan pocong yang bajunya keren? Nggak pernah kan? Apa namanya? Vampir? Vampir Cina yang bajunya hitam, gaun, loncat-loncat? Nggak pernah kan? Nggak ada. Di kisah lokalnya nggak ada. Coba di Cina, mana ada Genderuwo sama Kunti? Nggak ada. Coba pindah ke Perancis, mana ada Genderuwo sama Kunti sama vampir? Nggak ada. Adanya vampir ganteng yang nggak loncat-loncat. Beda lagi. Nah, sekarang kamu mau punya film yang mana nih buat hidupmu? Kamu mau belajar untuk tahu the true energy world. Kamu kenal Tuhan, kamu kenal dengan semesta, kamu tahu kalau ada siapapun yang datang, kamu tahu kalau ada keluargamu yang sapa ataupun kasih hadiah buat kamu. Atau kamu memilih tutup mata, tapi badanmu nggak bisa ditutup. Jelas ya? Ketika energi itu berusaha berkomunikasi dengan kamu, badanmu akan selalu memberikan signal, ya. Dan signal ini akan naik, 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 naik sampai kamu dengar. Jadi, seandainya saya entity, terus saya kontak Siska, saya cuma bisa, hi sis, hi sis, hi sis, 1 juta kali. 100 kali kemudian, badan Siska akan mulai munculin gatel. 1000 kali kemudian, badan Siska akan mulai munculin gatel yang lebih hebat. 1 juta kali kemudian, badan Siska akan mulai munculin pain. Siapa yang munculin pain? Badan Siska. Lah, aku mah cuman hai. Oh, aku nggak bisa ngegerakin apapun kok. Tapi badannya Siska akan selalu memberi signal. Ada yang kontak lo, ada yang kontak lo, ada yang kontak lo. Dari sensasi yang paling ringan sampai sensasi yang nggak bisa ditolak. Apa itu? Pain. Ya, jadi ketika kita berhubungan dengan entitas dan munculnya pain, kita tahu betul it's not the entity, itu badanmu. Kamu yang kasih signal, ada telepon, ada telepon, ada telepon. Rasanya kayak ditoel, kalau nggak didengar kayak dikaplok. Ya, jadi ketika kita mulai tahu tentang itu, yuk kita sadari, jangan menuduh entitas bisa melakukan ini itu. Kalau dia bisa melakukan ini itu, dia tidak bakalan calling kamu. Sudah dikerjain sendiri. Jelas ya? Kenapa dia calling kamu? Karena dia tidak bisa apa-apa. Bisanya cuman whisper. Dia cuman whisper-whisper. Minta tolong, mau ngasih tahu, mau nengok, mau ngasih tahu kalau ada kamu, ada di sini. Mau ngasih tahu kalau ada duit di sekitar kamu. Kamunya udah minta-minta, dia ngasih tahu, hei sebelah sono, tapi kamu nggak mau denger dan segala macamnya. Nah, pertanyaannya, kenapa entitas munculnya malam-malam dan nggak pernah muncul siang-siang? Karena kamu siang hari kerja. Ketika otak kamu penuh dengan kegiatan, maka entitas hanya bisa muncul ketika otakmu totally silent atau 100% busy. Ya, dia akan bisa muncul di kedua-duanya. Kenapa? Karena otak ini tugasnya selalu memfilter, menggambarkan, dan mendeskripsikan. Makanya pada saat kita lagi sibuk banget, muncul tuh signalnya. Kenapa? Karena filternya lolos. Dan pada saat kamu baru bangun tidur, lagi rileks, lagi leha-leha, mau tidur, otaknya sudah berhenti, set, signalnya masuk. Makanya dia muncul ketika malam menjelang tidur, atau pagi menjelang bangun, atau lagi sibuk-sibuknya banget. Nah, seringkali signal ini diterjemahkan sebagai pain. Karena kamu nggak ngeh kalau ada entitas, kamu nggak tahu bagaimana signal indera keenam. Akhirnya semua gatel kamu terjemahin, oh aku gatel kulit. Kamu cari obat, kamu klaim aku sakit gatel. Akhirnya badanmu karena sudah diprogram tidak bisa bohong, badanmu menciptakan gatel-gatel beneran. Karena kamu sudah klaim aku gatel-gatel. Sampai sini jelas? Ya, ada pertanyaan nggak? Siapa itu? Sahar. Ada dok di chat. Ya, Siapa yang menggerakkan siapa? entity tersebut dok? Ya, entitas kan punya kesadaran sendiri.
Ya dia bergerak sendiri, cuman dia tidak mampu menggerakkan siapapun. Entitas adalah kesadaran. Siapa yang menggerakkan sinyal radio? Nggak ada. Sinyal radionya ya udah jalan kemana-mana. Pemancarnya ya station. Penerimanya ya TV. Nah kalian teh TV. Signal radio ada di mana-mana. Kamu bisa nangkap segala signal di luar sana. Cuma pertanyaannya, TV-nya tahu nggak kalau ini signal? Paham ya? Bagaimana kita memperdayakan entiti untuk kebaikan kita? Kita tidak boleh bermain-main dengan entiti, kita tidak boleh memperbudak entiti, kita tidak boleh suruh-suruh entiti karena entiti bukan budak kamu. Ya, kenapa kita belajar talk to the entity? Karena untuk memudahkan kehidupan kita ketika alam semesta menjawab semua permintaan dan doamu. Kamu minta sama Tuhan, Tuhan lindungin aku, jagain aku. Terus kamu mau jalan, di perjalanan Tuhan mau kasih tahu, jangan naik mobil, nanti kecelakaan, karena di depan ada apa-apa. Terus kamu muncul sakit kepala. Akhirnya kamu maksain nyetir dan kamu jatuh kecelakaan. Kalau kamu mau dengar, kamu bisa tanya, loh ini apa? Ini tentang apa? Kenapa kita begini? Dan akhirnya kamu pilih, oh ya udah, enggak naik mobil, aku pilih yang lain. Ya, ketika kita ketemu orang, kita bisa cek apakah ada yang selaras atau tidak selaras. Ketika kita masuk tempat-tempat tertentu, kita bisa cek apakah ada yang berkomunikasi dengan kita atau tidak ada yang berkomunikasi dengan kita. Ya, berapa dari kalian yang ketika oh enggak, gini pertanyaannya. Siapa yang semingguan lalu, kira-kira hari Senin Selasa, Senin Selasa, Minggu Senin Selasa, kena migrain yang tipikalnya berdenyut. Ngek, 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 gitu rasanya. Ya. Tahu signal apa? NTT meletus tahu? Iya. Nah, ya. Buat teman-teman yang tahu, question. Oh iya, makasih signalnya sudah diterima, thank you. Signalnya langsung selesai. Tapi buat mereka yang nggak ngerti, ya ngek-ngok terus sampai akhirnya cari obat dan tetap ngek-ngok sampai akhirnya gunungnya meletus, baru signalnya hilang. Dok, itu Ya. artinya kita bikin itu jadi penyakit ya dok? Karena kan kita percayanya waktu itu aku sakit kepala, padahal itu Iya, pasti. signal. Aku juga sakit kepala, makanya aku bilang kan, aku bisa ngendaliin sakit kepalaku. Aku bilang nanti ya, aku mau kelas 1 jam lagi lanjutin lagi, nggak apa-apa. Tapi 2 jam ini aku mau kerja dan signalnya jebret hilang. Jadi ketika kita menyadari itu komunikasi, maka sakit kepala pergi. Nggak 100% hilang, tapi intensitasnya drop banget sampai nggak ganggu. Kamu tahu ada something, tapi intensitasnya sangat tidak mengganggu. Dan Makanya tidak jadi walaupun aku penyakit. migrain, yes. Makanya waktu kemarin aku migrain, kelas masih jalan terus. Aku bilang kan, aku lagi migrain, aku lagi sakit kepala, batas kesabaranku lagi tipis, jangan cari gara-gara kan. Ini kan aku juga nggak ngamuk-ngamuk juga kan, masih santai, masih apa, Iya. masih oke gitu ya. Ada beberapa yang ternyata yang sakit kepala dok. Si, Iya maka siapa nah mungkin yang lainnya juga nih. pasti karena kalian semua bukan orang yang tidak peka. Wait, dok. Signal kalian akan ada terus. Makanya pertanyaannya adalah, ketika kamu lahir lengkap dan sempurna, nggak mungkin indera keenammu off. Nggak mungkin. Karena indera keenam itu karunia Tuhan. Ditulis dalam kitab suci, dan aku menciptakan engkau sesuai citra ilahi. Yang mana sih citra ilahinya? Ya kemampuan six sense ini loh citra ilahinya. Kemampuan untuk menyadari, kemampuan untuk mengetahui, kemampuan untuk menerima, dan kemampuan untuk menjadi. Coba lihat bayi. Blow on kan? Nggak ngerti apa-apa kan? Cuma bisa nangis doang kan? Tapi dari bayi itu semua dia bisa menjadi. Jadi dokter ada, jadi atlet ada, jadi presiden ada, jadi orang-orang hebat ada, jadi nggak bisa apa-apa juga ada. Artinya kita ini bisa berkembang jadi apapun yang kamu mau. Nah, pertanyaannya, ya. Jadi selain signal sakit kepala, apalagi dok? Oh banyak.
Bisa sakit kepala, bisa sakit mata, bisa gatal di belakang tenggorokan, bisa bindeng, bisa rasa kayak disentuh, jadi kayak ada sensasi kayak disentuh, bisa ada sensasi seperti digigit, bisa ada sensasi seperti ngapung atau kayak muter. Jadi kamu pasti mikir, waduh aku vertigo, biasanya gitu biasanya. Atau sensasi kayak mabok, padahal nggak ngapa-ngapain. Atau sensasi kayak ngefly, padahal nggak ngapa-ngapain. Ada banyak signal dari entitas. Makanya kenapa ilmu ini tuh penting buat kita. Kalau kita paham tentang ilmu ini, kamu nggak semua-semua diklaim jadi penyakit. Karena salah satu signal itu akan muncul di semua panca indera, tapi tidak ada objeknya. Jelas ya? Kalau kamu muncul di rasa, rasa, jadi signal itu akan muncul mulai ujung lidah sampai ujung anus dan ujung kelamin. Signal yang muncul pahit, pahit, sepet, nggak enak mulut, nggak enak tenggorokan, mual, begah, kembung, mules, melintir, mau kebelet, something, bahkan sampai ke horny. Signalnya mirip. Dan kamu pasti akan menyadar aneh, kenapa kok dikit-dikit pengen ngewek, dikit-dikit pengen ngewek, dikit-dikit pengen masturbasi, dikit-dikit otaknya porno terus. Itu juga bisa signal entity di area rasa. Nah, hati-hati ya. Nah, kalau dia ada di area raba, munculnya bisa gatel, disentuh, panas, dingin, perih, lebam. Ya, rasanya kayak lebam, pain. Yang paling nggak enak gatel, karena begitu digaruk dia tambah gatel lagi, makin parah gatelnya. Jelas ya? Makanya signal ini bisa muncul di semua area panca indera. Kalau dia muncul di pendengaran, dia bisa muncul pusing, migrain, vertigo, denging. Yang paling sering itu denging. Dan dengingnya itu aneh. Bukan dengingnya medis yang 24 jam per 7, nggak pernah berubah. Tapi ini denging di momen-momen tertentu dan hilang di momen-momen yang lain. Jadi dia khas. Kalau ada signal tuh, nanti begitu sinyal, oh iya diterima, thank you, tetap hilang. Atau sensasi kayak, aku bilang sih budek. Tapi orang lain bilang kayak diving. Nah, kayak masuk di air. Atau kupingnya kayak ada yang nutup. Kayak, ya kayak budek sih. Kayak lagi diving. Nah, kayak gitu. Nah, mana yang muncul di badan kamu? Kan setiap orang beda-beda. Kita bisa ngalamin berbagai macam signal. Dan kamu bisa ngeklaim penyakit macam-macam. Dan aku sering banget nemuin pasien-pasien yang indigo, blow on, ngeklaim sakitnya, sampai autoimun, paling sering psoriasis. Paling sering. Jadi seputaran psoriasis atau dermatitis atopik atau gatal-gatal nggak jelas. Paling sering. Dok, ada yang tanya kalau GERD. GERD juga bisa signal. Oke. Ini pertanyaan GERD, semakin GERD mendalam. itu GERD itu banyak banget ya. Kita nggak bisa bilang bahwa GERD itu only entity signal. No. GERD itu juga bisa badan kamu over exhausted, badan kamu mentally capek, itu juga bisa. GERD juga bisa karena badan kamu terlalu banyak inflamasi di area pencernaan sehingga area pencernaanmu shutdown, itu juga bisa. Jadi kita mesti betul-betul cek kamu ada di mana. Dan kalau kamu punya GERD, saran aku cek dulu IgG food sensitivity, stop dulu trigger makanan. Ya, karena ketika kamu langgar trigger makanan, badanmu akan membentuk triptase, dan triptase di sekitar pencernaanmu akan penuh, sehingga seluruh fungsi GI tract atau saluran pencernaan itu akan terganggu fungsinya. Jadi normal sekali kalau kamu GERD. Ya, nah ciri khasnya ketika kamu berhenti makan makanan yang alergi, dan kamu rutin minum vitamin C dan SOD, seluruh GERD-mu sembuh. Ya, tapi kalau GERD signal, itu ditanya ini apa, ini tentang apa, signalnya diterima, thank you, GERD-nya langsung hilang. Dan GERD-nya cuma sensasi, tidak ada GERD sama sekali, cuma sensasi.
Itu sudah menjawab pertanyaan Pak Sahar ya, bagaimana menandai itu sakit beneran secara medis atau ada entity signal. Loh, ini Pak Sahar Makassar, ta? Halo Pak Sahar. Pak Sahar Makassar bukan? Nggak ada Iya, fotonya. siap dokter. Oh iya Maaf. benar. Welcome. Selamat datang. Lama Sorry dok, sekali Pak Sahar menghilang. iya dok, mohon izin. Ya, Tapi ikuti perkembangan dok, gitu. siap. Latihan ya. Jangan sampai sakit gara-gara signalnya ditolak terus. Siap dok. Iya. Ini malam ini luar biasa ini. Tapi saya panggil Memang, ya Pak dokter ini agak gemukan ya. Sorry ya kalau saya salah. iya, naik banyak. Dari kelasnya Pak Sahar itu sebelum COVID kan saya cuma 67. Terakhir tuh naik sampai bundar banget 77. Sekarang sudah 72. Sedikit Iya dok, saya lagi, nanti sampai November panggil ya. kita mau lari bareng Siska sama Mas Arko. Mudah-mudahan semesta mendukung. Siap dok. Maraton bayi 10 kilo. Siap dok. Berarti udah kejawab ya Pak Sahar ya pertanyaannya ya. Siap. Ya. Banyak sih ada- ini yang mau dieksplor ini. Iya. Kayaknya nggak cukup ini kalau Nggak ini cukup di 1 jam. sesi ini. Iya benar. Ya. Oke, saya lanjut Oke. pertanyaan ya dok. Kalau Ya. di badan terasa capek banget, itu termasuk signal kah? Bisa iya, bisa enggak. Jadi kita mesti recheck dulu apakah badan ini signalnya dalam bentuk capek. Karena capek ataupun exhausted ataupun drain itu adalah signal yang muncul akibat kamu defend something atau reject something mati-matian. Ya, itu sebabnya saya kalau diakses ataupun di PCR, saya nggak pernah anjurkan kalian pasang any shield. Nggak ada shield-shieldan, nggak perlu tameng-tamengan, nggak perlu perlindungan-perlindungan. Kamu tidak bisa dilukai oleh siapapun dalam dunia energi, karena kamu yang punya body. Ya, jadi artinya kita belajar untuk terbuka dan belajar untuk receive. Karena dengan terbuka dan receive, energimu nggak habis untuk menghalangi sesuatu. Nah, kalau kamu memang selalu sering muncul sensasi kayak capek, coba tanya ke dirimu sendiri, apakah kamu sedang berusaha mati-matian menolak entitas? Kalau kamu munculnya yes, di kepalamu jadinya muncul ada sensasi kayak, oh iya ya, happy ya. Jadi ada muncul sensasi light di dalamnya. Ayo bilang, mulai hari ini aku bersedia untuk terima semua signal. Dan kalau ada signal muncul, jangan mengkeret, terima aja. Karena siapa tahu tuh jawaban dari doamu. Setiap hari kamu minta Tuhan, lindungin aku, terus Tuhan hadir, terus kamu bilang, mau, takut, lagi mana tuh? Receive dong. Ya. Oke. Kak Karima, satu lagi ya Kak Karima. Ya, signal sendi yang berpindah itu biasanya termasuk. Ya, normal kalau sakit itu tidak ada loncat-loncat. Mana ada sakit dari punggung kiri belok ke punggung kanan, nanti belok ke bahu kiri, nanti belok ke lutut kiri, tidak ada. Yang namanya sakit sendi ya sendi yang itu, terus monoton yang itu, terus tidak mungkin pindah-pindah. Kalau pindah-pindah, saya boleh bilang 90% adalah signal dari kesadaran yang sudah terbiasa diklaim jadi penyakitmu. Ya, makanya kalau sudah belajar akses, itu dilatih ini milik siapa, ini milik siapa. Jangan semuanya diklaim. Oke, next dok. Kak Sinta. Karima. Kak Sinta dulu Kak. Oh ya wis. Kalau sudah aware dengan signal-signal itu, mesti apa? Ya tinggal ditanya, kamu ke sini ngapain? Kamu mau ngasih aku duit? Ya udah diterima, buka kartumu lebar-lebar. Wah, gitu, jangan ditolak. Nah, kalau dia cuma say hi ya, hai balik. Siapa tahu dia happy terus kamu kasih hadiah. Ayo. Kita kan nggak tahu. Ya kan? Kita tiap hari bilang, Tuhan minta rezeki, Tuhan kasih rezeki. Yang datang dan yang disuruh Tuhan, itu seluruh entiti sejagat raya loh. Makanya ketika kita belajar untuk receive mereka,
energi datang luar biasa banyak sekali dan kamu akan mudah memanifestasikannya jadi uang. Jadi namanya manifestasi itu ngambil dari chaos dalam pikiranmu dan namanya aktualisasi itu mengubah yang di pikiranmu jadi reality di dunia fisik. Ya. Jadi kalau ada entity, kontak-kontak, halo-halo, ya sapa. Sama kayak ada WA-WA atau SMS-SMS, jangan-jangan ada yang kasih duit. Ayo. Ya. Nggak ada yang jahat di dunia entitas. Yang jahat cuma ada di Hollywood dan Indian Wood dan Indonesia Wood dan Thailand Wood. Nah, ya, nggak ada yang namanya aneh-aneh dalam dunia entitas. Sekonyol-konyolnya entitas, yang terjadi, mereka cuma help-help karena nyangkut di satu dimensi dan satu waktu. Makanya mereka berusaha ngontek kamu, biar mereka bisa lanjut. Itu yang paling konyol. Ya, yang lebih sering adalah yang nggak konyol, yang memfasilitasi kamu, yang sehat buat kamu, yang kirimin rezeki atas doa permintaanmu, yang datang ujuk-ujuk, tak kenalin sama ini ya, nanti kamu dapat duit banyak, atau kamu diketemuin sama siapa, atau dapat proyek. Makanya jangan takut sama entity. Kita berdoa selalu ke Tuhan, tapi semesta akan jawab. Dan semesta akan jawab lewat seluruh entitas yang ada di semesta ini. Oke ya? Karima! Hai, Hai. tadi beberapa yang aku pengen tanya udah ada sih yang kejawab ya. Jadi perlukah? Tapi ada satu lagi, ada dua lagi yang aku pengen tanya. Yang pertama, perlu nggak sih kayak misalnya si signal migrain tadi, ya kan? Lalu kita perlu tahu nggak sih bahwa ini tuh signal gunung mau meletus gitu. Maksudnya itu perlu ditanya enggak, atau karena kadang-kadang saya bertanya kayak mata nih ya, mata aku tuh udah berminggu-minggu kayak det, terus kayak kuping yang kayak diving itu juga gitu ya. Tapi aku tahu itu bukan punya aku, jadi aku kembaliin aja gitu. Cuma next Ini step balik lagi. ya, next step-nya yang kepingin nerima itu kan maksudnya aku perlu tahu ya ini tuh bukan punya saya, udah saya kembalikan. Lalu terus kalau bukan punya saya terus kepingin Mau kalau emang ini diapain? entitas, terus pengen diapain? Ya itu yang kita belajar di kelas nanti. Ya. Oh, Tapi pada intinya kita akan belajar bagaimana cara untuk belajar blueprintnya HP kita ini loh. Kita ini kan handphone hidup ya. Kita ini handphone super. Mau signal dari jarak ribuan kilometer kamu tuh bisa tahu. Nah, sekarang begitu signalmu muncul, kita ini kan nggak ngerti apa-apa. Signalnya seperti apa, isi pesannya apa, bahkan signalnya aja kita masih bingung kadang-kadang. Nanti latihan itu akan dimulai dari awal, dari latihan, signal, itu kita kan belajar. Jadi kamu akan dilatih pelan tapi pasti untuk tahu ini tuh signal. Nah, kalau signal udah ngerti, sudah terbiasa, kita akan dilatih lagi untuk cari tahu ini tuh apa. Kamu tuh mau hubungin aku ada apa? Apakah kamu ini entity doang? Ataukah kamu ini bumi? Ataukah kamu ini yang lain? Atau kamu tuh apa? Kenapa kamu ngontek aku? itu yang akan Jelas ya? dipelajarin di kelas Itu yang ya. akan dipelajari. Ya, ya. Sehingga setelah kelas, kalau kamu latih ilmunya, skill ini dilatih, kita tuh nggak akan lagi kena yang namanya modi-modi, aneh-aneh, depresi tidak jelas, anxiety tidak jelas, sakit pegelinu yang pindah-pindah, migrain-migrain yang hilang timbul sewaktu-waktu, ataupun mual-mual mau muntah tapi nggak ada yang dimuntahin. Ngerti kan? Ya. Makanya aku berkali-kali bilang, kelas talk identity bukan artinya setelah kelas kamu bisa lihat hantu. No. Ya. Tapi kamu bisa menerjemahkan signal yang muncul ke dalam badanmu. Dan ketika signal itu muncul ke dalam badanmu dan kamu bisa menerjemahkan dengan baik, badanmu akan jauh lebih nyaman, lebih enak. Secara alamiah, ketakutan terhadap energi-energi atau entitas itu hilang secara alamiah. Ya, sering kali di kelas mereka yang selama ini terjebak dengan ketakutan
di beberapa kelas itu muncul salam perpisahan dari keluarga terdekat. Ya, keluarga muncul, kemudian menyampaikan pesan, mereka perpisahan. Dan semuanya itu akan kamu alamin sendiri bila memang kamu membutuhkan itu. Iya, aku kayaknya kemarin ngalamin tuh ibu mertua aku, tapi dia kepin ngomong. Untuk pesan buat anaknya, aku bilang datang Nggak sendiri bisa, aja. Datang sendiri sendiri aja. aja deh ke mimpinya, aku bilang gitu. Jangan terima titip-titip ya, repot. Nah, Bilang, aduh maaf, bukan kurir. Gitu, boleh kok, nggak apa-apa. iya. Terus satu lagi, tadi kan dokter bilang, kita tuh nggak boleh nyuruh-nyuruh entity, nggak boleh merintah-merintah gitu ya dok ya. Nggak boleh, aturannya Nah, tidak boleh. oke. Tapi aku dengar cerita dari salah satu praktisi di mana intinya si entitas ini datang ke dia untuk dia menyampaikan sesuatu ke anaknya, ceritanya gitu ya. Tapi kan praktisi ini nggak kenal sama anaknya. Jadi dia bilang, maksudnya dia bilang ke entity ini ya, lo suruh deh anak lo datang ke gue, bars ke saya, bawa duit, maksudnya bayar. Nah, baru nanti mungkin saya bisa sampaikan pesan Anda. Itu termasuk nyuruh juga nggak kalau kayak gitu? Enggak, itu ngasih solusi untuk entitasnya, karena dia yang punya gawe. Dia yang punya niat. Dia minta tolong kita untuk sampaikan pesan sama orang yang kita nggak kenal. Kita nggak bisa menyampaikan ke orang yang kita nggak kenal. Aneh nanti jadinya. Iya. Oke, yang kita bisa bilang adalah nggak bisa, itu nggak works. Kau panggil dia ketemu aku. Kamu yang pancing dia untuk ngomong. Nanti baru aku bisa bantu dengan questions. Itu boleh. Oh, oke. Itu boleh ya. Oke. Thank Yang you. jelas, semakin kita belajar entitas, kita nggak boleh bilang, nenek kamu ada titip pesan. Nggak boleh ya. Nggak ada. Kalau di kelasku tidak boleh. Kalau di kelas yang lain, menekenehe. Oh, maksudnya jadi dokter tidak menyarankan apapun yang terjadi di Not saat, me. iya, Not me. TTI by Shannon tidak boleh create story, titik. Aku hanya ikutin perintah dia. iya. Oke? TTI by Shannon aturannya adalah tidak boleh creating story. Tapi Jadi kalau kita si entity-nya yang minta tolong, tidak boleh creating story, titik. Yang kita nyampein bisa pesan lakukan juga create adalah story. tidak boleh creating story, titik. Yang kita bisa lakukan adalah memfasilitasi penerimanya untuk receive langsung, tidak lewat Sendiri, mulutmu. review Yes, sendiri. yes. Nggak Kita titip-titip ini, gitu ya. yes. Kita ini kalau jadi tiki tidak boleh buka isi pesannya. Iya. Kan kamu lagi jadi tiki dong, tiki JNE dong. Santi mau kirim pesan buat Mas Samuel, siapa tahu isinya surat cinta. Terus nemploknya ke Mbak Karima. Mbak Karima tolong sampein dong ke Mas Samuel gitu ya. Terus kamu bukain pesannya. Sam, katanya Santi sayang sama kamu. Emang boleh kayak gitu tiki JNE? Enggak. Lah iya sama. Ya, tapi apa itu creating story? Creating story apakah creating story itu adalah ketika kita create sebuah story, tapi kalau plek ketiplek pesannya kita sampaikan apakah Apapun itu, penyampai pesan tidak boleh membaca isi pesannya. Titik. Cara kita memfasilitasi kalau gitu itu adalah sepertinya harus diingatkan ke berjuta-juta praktisi deh dok, karena banyak banget yang melakukan itu. Makanya aku tanya, kalau lulusanku enggak mungkin, karena aku Lulusan dokter ngajarin juga. sesuai Shannon. Kalau dia bukan lulusanku, mungkin. Tapi ada orang yang bisa diatur dan ada orang yang tidak bisa diatur. Kita bukan polisi akses. Ya sih. Ya, secara aturan, entity Shannon kasih warning tidak boleh creating story. Titik. Ya. Jadi artinya ketika kamu sadar si Santi mau kirim pesan buat Samuel, yang kamu bisa lakukan adalah tanya,
Sam, kamu nyadar nggak ada something? Enggak, ya udah titik, the end. Jelas ya? Kamu nggak boleh buka cerita. Sam, ada entity mau nyampein pesan buat kamu loh. Nggak boleh, itu creating story. Kamu nggak boleh, Sam, ada pesan loh dari entitas, pesannya gini. Nggak boleh, itu creating story. Kalau warning, creating story nggak? Nggak boleh, kita hanya bisa bertanya. Kalau dia tidak sadar, kita nggak bisa apa-apa lagi, sudah titik selesai. Warning juga. Iya, Hati-hati mesti ya ada nanti warning. kalau turun tangga, misalnya. No. Paling kita bisa tanya, kamu nyadar nggak itu tangga? Nyadar, udah selesai. Kita hanya bisa bantu clue dengan questions. Jelas ya? Kalau dia bantu dengan clue, dengan questions, that is talk to the entity skill. Ya, nggak bisa namanya fasilitator ataupun praktisi talk to the entity ujuk-ujuk menyampaikan pesan dari entitas. No, tak ada kayak gituan. Artinya nggak baca modulnya, tidak hadir di kelas, tidak paham materinya, tidak sesuai dengan yang diajarkan Shannon. Titik. Ya, walaupun aku di kelas selalu mengingatkan ini, tapi anak nakal mah di mana-mana selalu ada. Aku tahu yang ngomong cuma itu doang. Tapi mau gimana lagi? Itu choice. Ya, ketika mereka milih kayak begitu, ya mereka kan nyangkut dengan halu entity-nya masing-masing, ya itu tetap choice. Kita yang belajar, kalau mau maju, yuk ikutin cara yang diajarin Shannon, karena itu yang tercepat buat kita maju. Jelas ya? Ya, jelas. Ya. Thank you. Wah, Dok, seru banget, Dok. Tapi waktunya tinggal 4 menit loh, Dokter. Silakan. Iya. Satu pertanyaan lagi kayaknya cukup. Monggo. Pak Sahar tuh tanya, bisa ya entity diperintah atas dasar kemauan kita? Boleh, tapi jadinya kamu dukun. Aku nggak recommended. Ya, kalau mau kayak gitu, nggak usah capek-capek belajar talk to entity, belajar aja ilmu perdukunan. Kau bisa nyuruh-nyuruh entitas segala macamnya. Tapi itu bukan awareness dan ada konsekuensinya. Jelas ya? Kalau talk to the entity, kita bicara dengan alam, kita selaras dengan alam, kita minta dengan alam. Kita tidak pernah memperbudak siapapun dan tidak pernah berlaku jelek terhadap siapapun. Perkara mereka datang dan mau bantu, kita terima. Tapi kita tidak pernah boleh paksa entitas untuk melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Tidak boleh. Jelas ya? Mbak Anik ada pertanyaan terakhir? Soalnya mic-nya terbuka. Oh, untung tidak terdengar suara yang tidak-tidak. Oke, Dok, sudah? Atau ada Sudah. penutup? Oke, jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan kelas Talk to the Entity, ingat bahwa semuanya itu indah pada waktunya, semuanya sudah ditata sama semesta, tugasmu cuma minta. Ya, minta sama Tuhan, Tuhan, aku minta kelas ini, aku minta uangnya, aku minta dipermudah segala-galanya. Bukain jalan buat saya, tunjukin jalan buat saya, dan sediakan uangnya buat saya. Dan bekerjalah seperti biasa, dan lihat apa yang terjadi buat hidupmu. Kalau memang kamu dipanggil untuk belajar, semesta akan menyiapkan segala-galanya. Tapi tugas kita adalah minta, bertanya dan minta, bertanya dan minta. Ya? Oke, Kak Santi mungkin mau tentang kelasnya, kapan dan di mana? Oke, teman-teman semua, bagi siapapun yang tertarik untuk ikut kelas Talk to the Entities yang terdekat pada tanggal 27 ya, Dokter, sampai tanggal 29 Juni. Di Bandung kah? Di Bandung. Di Bandung? Ya, di Senduri, di Bandung. Ya. Nah, nanti seperti itu.
Nah, teman-teman masih ada waktu untuk daftar ke host-host Ke yang promotor masing-masing, ada Siska, ada Santi, ada Sonia, ada ada Kak siapa Endah. lagi? Ada Endah. Nggak ada Endah, nggak kelihatan. Iya, iya. Oke. Ya, Terima seperti itu. kasih. Terima kasih Kak Santi. Ya, tanggal 27 sampai 29 Juni itu di Bandung, kelasnya 2,5 hari. Hari pertama bisa online, hari kedua dan ketiga tidak bisa online, harus hadir. Dan ini kelas seru banget. Ini di sini banyak alumni kelasnya dokter, Kak Sonia, Kak Santi, dan Kak Risma atau Kak Samuel itu alumni kelas dokter, dan mereka banyak sekali perubahan setelah mengikuti kelas ini ya Kak Sem ya. Siska, Ini sorry, kelas yang 27 emang hanya online ya? Bukan ada offline-nya juga ya? ada Ada offline-nya, offline-nya. ada online-nya. Bisa dua. Oh, Kak. opsi. Opsi Oke. ada. Ya, Ya. karena dia setengah hari, jadi yang intronya setengah hari diizinkan boleh online. Oh. Tapi ini kelas yang kaburnya paling cepat dan paling gampang. Aku nggak nganjurin online. Ya, karena di banyak kali skill kaburnya di kelas ini semuanya langsung maksimal biasanya. Jadi ayo belajar, jangan sampai nanti pulang kelas masih nggak ngerti apa-apa, signalnya muncul masih pain lagi, terus kelasnya lupa semuanya. Kalau memungkinkan sih offline, itu akan the best. Ya. Dan kelas ini juga sangat berkontribusi untuk bisnis, karena kita diajak untuk berkomunikasi dengan bisnis kita yang kebanyakan orang itu tidak menyadari bahwa kita bisa berkomunikasi dengan bisnis. Yes. Seru banget, seru banget. Sorry, Dan tanya setiap lagi. uang datang, itu energi sudah datang duluan. Yep. Yep. Kalau kamu reject, uangnya nggak muncul. Yep. Itu Makanya yuk belajar receive. Tanya Siska, setiap kali mau ada rombongan datang, pasti ada signal muncul. Dulu aku kira itu apa, hantu, apa setan, atau halu. Tapi begitu sudah belajar kelas entity, saya langsung tanya ini apa. Oh, besok pelanggan datang banyak gitu. Dan itu beneran kejadian. Itu seru banget. Dan nggak sekali loh. Iya. Selalu begitu, rutin. Setiap kali signal banyak, oh ada pelanggan, yes, oke, diterima. Iya. Karena begitu kamu reject, energinya juga akan nolak uang loh. Uang benerannya nggak muncul loh nanti. Ya. Ya. Jadi ketika kita menolak semesta dan kemudian bisnismu mundur, coba pertanyakan, apakah kamu menolak signal-signal pertama yang muncul ketika uang mau datang? Orang zaman dulu kalau mau ada uang tuh gatel tangan, mau ada uang, mata kedutan, mau ada uang. Signal tuh banyak, tapi nggak selalu itu. Nah, sekarang apakah kamu menolak signal-signal ini ketika uang mau datang? Karena ketika kamu reject, uangnya juga ke-reject. Kak Karima ada pertanyaan tadi? Oh iya, Satu tuh. kan si tanggal 27 itu jam 6 sampai 9 malam ya? Ya. Itu ada break dinner atau kita datang sudah dinner karena nggak ada break lagi? Nggak ada dinner, jadi datang sudah dinner. Sudah Karena dinner. cuma ada snack. Oh ya, Snack oke. berat kami sediakan. Oke. Snack ada. Atau mau GoFood juga boleh, nanti bisa makan di sini. Sambil kelas? Setelah kelas. Oh ya. Kelaparan nggak kalau jam 9? Ya, aku mending sebelumnya. Seru. Oke. Ya. Oke, satu lagi dok, aku mau garis bawahi bahwa kita semua itu lengkap, diperlengkapi. Aku tuh selalu merinding kok dokter tuh ngomong, kita tuh sebagai citra ilahi, di mana kita punya semua kelengkapan itu. Cuma memang ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang mau terbuka, dan ada yang dengan sengaja menutup. Bagaimana jika kita menerima dan semua hal yang kita tolak itu adalah potensi kita. Betul. Oke, seru. Oke, terima kasih. Ini akan saya olah dan kemudian akan ada di YouTube. Nanti link YouTube-nya akan saya berikan di grup WA. Dan juga saya email kepada peserta yang ikut malam ini. Ya. Terima kasih Dr. David, terima kasih Kak Santi. Sama-sama. Thank you semuanya udah datang. Sampai jumpa di kelas yang akan datang. Terima kasih. Sama-sama. Bahagia untuk kita semua.
Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk berkah. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Mari bergabung, jangan tunggu lagi. Hidup ceria, selalu penuh energi. Di sini kita belajar, saling menginspirasi. Bersama kita terus berbagi. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama